Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hasib, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Integral Hidayatullah Kebumen, dan sekaligus sebagai mahasiswa PTK dalam jabatan PIJ 3 tahun 2025 program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 25410408138. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran salah luring di SMP Integral Hidayatullah Kebumen pada kelas 8 dengan tema Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap belajar ya Mas ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan memulai terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Ista'id doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Ataya sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan atas doa kita semuanya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mas sekalian, Ustadz akan absen untuk kehadiran teman-teman kita ya, Allah. Pertama Mas Abdul Kafabihi Sidki, ya, alhamdulillah. Mas Adrian Akmal Maulana, alhamdulillah. Mas Nu'man Karim Al Idrisi,
Hadir, alhamdulillah. Ya, Mas Rian Nur Hidayat. Sakit. Kenapa ini? Sakit apa, Mas? Ya. Semoga Mas Rian Nur Hidayat ini Allah memberikan cepat kesehatan ya. Amin. Mas Sani Irsyad Maghribi. Alhamdulillah Mas Sani ini. Hari ini insya Allah kita akan belajar apa? Belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Ada pertemuan awal kemarin kita juga sudah sedikit bahas ya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Terus ada yang bisa menjawab atau ada yang berani menjawab. Kenapa manusia itu butuh pedoman hidup? Agar tetap di jalan yang lurus dan tidak menyimpang ke yang lain. Masya Allah. Agar manusia itu tetap di jalan yang benar, yang lurus, tidak menyimpang dari jalan yang tersesat. Betul. Misalkan sekarang kalian punya apa? HP, punya semua ya? HP itu ada nggak buku panduannya? Buku panduan untuk penggunaan ada ya? Iya. Misalkan kita menggunakan HP tidak sesuai dengan buku panduan, gimana? HP-nya rusak, itu ya. Sama saja dengan manusia. Manusia itu sudah diberikan buku panduan, buku pedoman, itu kitab Allah. Maka ketika manusia itu berpegang teguh menjalankan apa yang sudah ada di dalam kitab Allah, maka insya Allah manusia akan baik-baik saja, akan lurus jalannya dan tidak akan tersesat. Tujuan pembelajaran kita kali ini insya Allah pertama adalah menjelaskan ya, bisa kalian nanti menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua apa, Mas? Ya, mengetahui nama-nama kitabnya dan rasul pembawanya atau rasul yang menerima kitab tersebut. Yang ketiga, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya tentang konsepnya. Jadi pertama makna beriman, terus kemudian nama-nama kitab dan penerimanya, yang ketiga adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di mana ketiga kitab itu sekarang? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut ada batas penggunaannya. Ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak turunnya kitab Zabur. Itu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab yang sempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang telah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita tetap harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran, dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut
semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran Karim. Ini ya pengertian dari kitab. Apa itu Mas? Kumpulan firman Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui perantara malaikat sebagai petunjuk. Jadi kitab itu adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan atau disampaikan pada Rasulullah di lewat perantara malaikat ya sebagai pedoman hidup. Ini dalil nakli dalam Al-Quran kait dengan kitab Allah. Ada yang berani untuk membacakan? Silakan, salah satu membacakan ayatnya. Ya Mas Ida, silakan Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ya, terima kasih. Kitab-kitabnya ada berapa Mas? Yang pertama, diturunkan kepada Musa. Yang kedua adalah Zabur, diturunkan kepada Daud. Yang ketiga, diturunkan kepada Isa. Yang terakhir, Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, selain kitab itu ada namanya suhuf. Apa itu suhuf? Ya. Allah, terima kasih Mas. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang masih terpisah dan diturunkan kepada Nabi. Ini sama-sama firman Allah, gitu ya, tapi masih bentuknya lembaran-lembaran. Suhuf itu diberikan kepada Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Apa bedanya Mas Al-Quran dengan kitab yang sebelumnya? Sama-sama firman Allah, tapi Al-Quran itu ya jadi diyakini atau diimani dengan kebenarannya, penduduknya, dan kita wajib mengamalkan Al-Quran itu di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kitab yang lain, Zabur, Injil, Taurat, apakah kita wajib mengamalkannya? Tidak. Kenapa tidak wajib? Karena sudah tidak berlaku lagi. Karena Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini ada 3 golongan orang yang memperlakukan Al-Quran. Yang pertama, golongan pertama apa? Ya, orang yang zalim. Siapa itu orang yang zalim? Orang itu beriman enggak? Ya, beriman terhadap Al-Quran, tetapi isi kandungan tidak diamalkan, bahkan dilecehkan. Dia hanya untuk sendaguro saja. Yang kedua, orang muktasid, artinya orang yang pertengahan, ya. Jadi apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu kadang dilaksanakan, kadang ada yang tidak. Yang terakhir ini, silakan membentuk kelompok, ya, seperti kelompok yang kemarin di pertemuan pertama, ya, masing-masing nanti ada yang 4, ada yang 5, gitu ya. Nanti masing-masing kelompok akan membahas materi yang berbeda, ya. Kemudian setiap kelompok presentasi, ya, sampai di depan, kemudian kelompok lain menanggapi. Silakan membentuk kelompok mulai dari sekarang. Silakan, Mas. Gimana Mas, ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan Mas? Enggak ya? Ya, ya. Semua ikut diskusi ya? Yang maju gimana? Ya, nanti maju silakan, nanti bisa maju semuanya. Nanti yang menyampaikan bisa 1 orang atau bergantian. Ya, nanti yang jawab juga begitu.
jawab semuanya atau nanti bergantian. Penting nanti diskusi, ketika jawab juga nanti diskusi juga ya, catatan kalian. Gimana? Sudah selesai Mas? Sudah ya? Alhamdulillah sudah selesai. Baik, setelah ini silakan nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan materi tadi yang sudah didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok ya. Mulai dari kelompok mana, siapa yang sudah siap? Silakan ya, kelompok 1 ya, atau kelompok ahli ilman. Silakan ahli iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok ahli iman akan mempresentasikan tugas kami, yaitu makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, mengapa umat Islam wajib beriman kepada kitab selain Al-Quran? Karena semua kitab berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengandung ajaran kebenaran untuk umat Islam sebelum datangnya Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, bisa dipersilahkan. Silakan kelompok lain menanggapi. Ya, dari kelompok. Ya, silakan Mas. Perkenalan Mas, dari kelompok mana? Kami dari kelompok 2 ini bertanya tentang kitab. Terima kasih, pertanyaannya saya terima. Perilaku sehari-hari yang dapat mencerminkan iman kita terhadap kitab-kitab Allah adalah mungkin ya mengamalkan ajaran-ajaran kitab suci Al-Quran, seperti sholat tepat waktu, mengamalkannya dengan teman-teman, atau mengamalkan isinya, membaca Al-Quran setiap hari minimal ya sejuz sehari lah. Habis itu tidak menghina kitab suci agama lain. Mana Cukup ada jelas? tanggapan enggak dari kelompok lain? Di kelompok ahli Quran mungkin? Tambahan? Tidak ada. Baik. Kemudian presentasi yang kedua, silakan dari kelompok mana? Ahli kitab. Siap? Ya, silakan. Kelompok ahli kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok ahli kitab ingin menyampaikan tentang nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ada 4 kitab yang pernah ada dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam, dan umat yang menerimanya adalah Bani Israel. Isi ajarannya adalah menjelaskan hukum dan perintah Allah. Yang kedua ada kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel. Ajarannya adalah berisi doa, zikir, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diterima oleh Nabi Musa dan yang Nabi Isa, maaf untuk kesalahannya, yang diterima oleh kaum Bani Israel lagi. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Silakan ada ya, di kelompok ahli Quran, silakan. Bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran? Sikap kita perlu mengimaninya, menghormatinya, dan meyakini bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Yang terakhir silakan dari kelompok ahli Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ahli Al-Quran akan mempresentasikan tugas yang Ustadz Hasib berikan. Nomor pertama, jelaskan keistimewaan Al-Quran dibanding kitab lainnya.
Jawabannya, Al-Quran terjaga keasliannya, berlaku sepanjang masa, dan menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin jika dari kelompok saya banyak kekurangan, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikan aplaus. Alhamdulillah untuk diskusi sudah kita selesaikan. Kalau kita akan refleksikan ya hasil diskusi tadi. Yang pertama tadi apa Mas? Makna iman ya pada kitab-kitab Al-Quran. Iman itu artinya apa? Yakin ya, meyakini dengan sepenuh hati itu ya bahwa kitab-kitab dari Allah itu memang diturunkan pada para rasul penerimanya. Kemudian yang kedua, nama-nama kitab yang diturunkan Allah. Ada berapa Mas? Ada 4. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini juga sebagai pedoman hidup kita. Ada pertanyaan Mas? Paham semua ya? Cukup? Ya, Alhamdulillah. Baik, nah ini kita akan evaluasi ya. Nanti dijawab. Mengamalkan ajaran kitab suci Al-Quran, hukumnya apa? Wajib. Benar, wajib. Coba kita buka. Wajib. Apakah betul? Ya. Kewajiban beriman kepada kitab suci sebelum Al-Quran ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kita lihat ayat berapa? Ayat ayat 2 tadi tentang apa Mas? Ayat 2 tentang pedoman kan ya, sebagai petunjuk hudan lil muttaqin ya. Selanjutnya kitab Zabur pada Nabi Daud. Dan Nabi Musa apa Mas? Taurat. Ini suhuf, lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah yang diberikan kepada Rasul disebut suhuf. Ya. Selanjutnya bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Ya, kalau kan insya Allah besok kita akan bertemu lagi insya Allah di pekan depan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kita untuk kembali menuntut ilmu bersama-sama. Baik, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Sebelumnya Ustadz tidak lupa berpesan nanti di rumah atau di pesantren silakan jaga sholat 5 waktunya berjamaahnya gitu ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.